Stoicism adalah salah satu aliran filsafat tertua yang lahir di Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ia tidak lahir di ruang kelas yang mewah, melainkan di Stoa Poikile, serambi terbuka di Athena. Dari tempat itulah Zeno dari Citium mulai mengajarkan cara hidup yang tidak tunduk pada kekacauan dunia. Stoicism sejak awal bukan sekadar filsafat untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Bayangkan Stoicism sebagai seni menata batin. Dunia, kata para Stoik, berada di luar kendali kita. Cuaca berubah, orang mengecewakan, rencana gagal, kematian datang tanpa izin. Namun ada satu wilayah yang sepenuhnya milik kita, pikiran, penilaian, dan sikap kita terhadap segala peristiwa. Disinilah inti Stoicism berakar. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya adalah budak, menyampaikan prinsip ini dengan sangat jelas. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal lainnya tidak. Kalimat sederhana ini adalah pintu masuk ke seluruh bangunan Stoicism. Ketika manusia menderita, menurut Stoik, seringkali bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena cara kita menilai peristiwa tersebut. Kita marah bukan karena hujan turun, tetapi karena kita berharap hujan tidak turun. Kita kecewa bukan karena kehilangan, tetapi karena kita menganggap kehilangan itu tidak seharusnya terjadi. Stoicism mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan logos, akal sehat, dan hukum alam semesta. Hidup yang baik bukan hidup yang penuh kenikmatan, melainkan hidup yang berbudi. Kebajikan, virtue, adalah satu-satunya kebaikan sejati. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Segala hal di luar itu, kekayaan, kesehatan, popularitas adalah sesuatu yang indifferent, bisa hadir, bisa pergi, tetapi tidak menentukan nilai diri kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, menulis dalam renungannya yang sangat pribadi. Engkau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini dan engkau akan menemukan kekuatan. Perhatikan betapa radikalnya gagasan ini. Seorang kaisar, penguasa dunia, justru mengingatkan dirinya bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada pasukan atau takhta, melainkan pada penguasaan diri. Stoicism tidak mengajarkan kita untuk mati rasa, tetapi untuk tidak diperbudak oleh emosi yang liar. Marah boleh, sedih boleh, tetapi jangan sampai emosi itu menjadi tuan atas hidup kita. Seneca, seorang negarawan dan pemikir Stoik, memberikan peringatan yang tajam. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Stoicism mengajak kita waspada terhadap pikiran sendiri. Banyak penderitaan kita lahir dari ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Dua hal yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Maka, Stoik mengajarkan latihan batin, merenungkan kefanaan, menerima kemungkinan terburuk, dan melatih diri untuk bersyukur atas saat ini. Dan kini, kita sampai pada klimaks dari ajaran Stoicism. Pada akhirnya, Stoicism tidak menjanjikan hidup yang bebas masalah. Ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berani, jiwa yang tidak runtuh meski dunia bergetar. Ketika segala sesuatu bisa direnggut, harta, jabatan, bahkan orang yang kita cintai, Stoicism mengajarkan bahwa martabat manusia tetap utuh selama ia setia pada kebajikan dan akalnya. Stoicism adalah filsafat bagi mereka yang ingin berdiri tegak di tengah badai, bukan karena badai berhenti, tetapi karena mereka telah belajar untuk tidak lagi takut pada angin. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan soal mengendalikan dunia, melainkan berdamai dengan kenyataan, sambil tetap memilih untuk menjadi manusia yang baik. Di titik inilah Stoicism berhenti menjadi teori dan berubah menjadi cara hidup. Sebuah ajakan sunyi namun tegas, jaga batinmu, hiduplah berbudi, dan biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya.